keseluruhan, ini bukan benar atau salah ya Bapak Ibu ya, mohon diinikan. Saya memberikan masukan ini hanya untuk agar mendapatkan optimalisasi dari modul-modul yang telah Bapak sudah kembangkan. Nah, tadi ya memang sudah masuk ke LMS dan segala macam. Cuman kan untuk beberapa materi pembelajaran, kalau menurut saya ini belum optimal. Contohnya kan kalau misalnya tipe C kan dia membuat konten-konten video seperti itu ya. Bukan tidak boleh, itu sangat bagus, nggak apa-apa. Cuman yang perlu menurut saya gini, yang perlu ditekankan itu kan adalah bagaimana si mahasiswa itu mendapatkan atau merasakan praktikum atau praktek yang sama ketika menggunakan modul yang Bapak Ibu kembangkan gitu ya. Jadi salah satunya seperti ini. Kalau menurut saya kalau memang materi-materi yang Bapak udah buat itu sudah beberapa orang atau di luar itu sudah banyak, mungkin diperbagus gitu. Dan ini kan juga sebenarnya sudah ada sebelumnya. Saya lihat sudah ada di LMS-nya, berarti ini sudah ada di tahun lalu atau seperti apa. Nah, kalau pendapat saya, hal ini harus ditingkatkan. Contohnya, apakah membuat konten videonya berbasis studi case gitu. Studi case-nya contohnya apakah regulasi how to membuat collaborate secara teamwork, program secara keseluruhan utuh besar, project based learning-nya dijalankan tuh teamwork seperti apa. Nah, ini yang mungkin bisa ditingkatkan ke dalam modul pembelajaran tipe C. Karena kan kalau contohnya pemrograman website ya, pemrograman website ini kan aplikasinya sudah ada. Dan modul secara video itu sudah banyak dan sudah udah lumayan umum. Nah, yang pengen kita targetnya lebih itu adalah bagaimana kita menemukan originalitas tentang modul tipe C yang kita miliki seperti itu. Jadi ketika dia menggunakan aplikasi pemrograman web tersebut, impact ke mahasiswanya seperti apa? Gitu kan, kalau cuma nonton video aja belum tentu kan si mahasiswanya mengerjakan. Apakah kita tahu si mahasiswa itu mengerjakan modulnya yang sudah dibuat itu mengerjakan atau tidak, kan kita nggak tahu. Kalaupun nanti ada kuis atau nanti ada pertanyaan dalam session pembelajaran yang tadi Bapak Ibu sudah buat, tapi kan itu tidak real time. Nah, seperti itu. Jadi memang minusnya dari tipe C yang tadi saya lihat ini belum memiliki impact ke mahasiswa gitu. Impact-nya belum terpenuhi, itu menurut saya. Terus mengenai ada sebenarnya yang sangat bagus yang bisa lebih bagus dikembangkan, yaitu tadi contohnya grafika komputer. Ini kan membuat visualisasi grafis komputer. Nah, kalau bisa nggak ini si mahasiswa membuat sesuatu hal yang grafisnya ini memang mereka praktis di situ di modul Bapak Ibu seperti itu. Praktisnya benar-benar melakukan di aplikasi tipe C. Misalnya kayak menggambar garis, berarti dia menggambar garis seperti itu. Nah, lebih baik seperti itu. Kemudian kalau misalnya tadi yang nomor 7 yang CAD dan CAM ini, nah ini kan si mahasiswa sudah ada software penunjang membuat CAD atau CAM yang ujungnya adalah nanti ke TNC ya. Kalau menurut pendapat saya, bagaimana mendesain di CAD ini belum tercover gitu, belum terlihat implementasi dari si mahasiswa itu bisa melakukan gambar untuk CAD dan CAM. Karena kan tadi Bapak bilang kan nanti video ini ketika mahasiswa nonton videonya, jadi nanti mahasiswa praktikum bisa tahu tentang menjalankan, membuat atau menggambar CAD dan CAM ini. Padahal kan yang kita mau adalah targetnya praktikum ini bisa bukan tergantikan, lebih menunjang. Jadi ketika sekarang COVID dia tidak bisa praktikum, jadi modul yang Bapak Ibu buat ini bisa mengcover bagian tersebut, bagian yang kita bisa
melakukan praktikum di kampus seperti itu. Nah, ini yang belum terrealisasi menurut saya. Nah, mungkin bisa dipertimbangkan masing-masing pengembang modul tipe C dan bersama PIC coba duduk bersama bagaimana menargetkan modul-modul yang sudah dibuat khususnya 2 sampai 9 ini agar terpenuhi dari capaian modul daring yang keinginan kita seperti itu. Itu satu. Dan yang kedua adalah tadi saya sudah lihat e-learningnya, memang e-learningnya sudah bagus. Nah, kemudian cuman kan untuk yang didanai seharusnya kan ada open source ya, yang halaman yang tidak usah menggunakan account gitu, jadi bisa diakses gitu. Nah, tadi Bapak sudah sebutkan di laporan ada Open edX-nya. Ini kan base score-nya kan punya pengembangan di luar negeri, Bapak. Jadi nanti kalau misalnya ini dikembangkan di luar negeri, yang Bapak kembangkan itu jadi di servernya mereka. Nah, kalau kita pengennya yang Bapak kembangkan open source-nya adalah di instansi Bapak sendiri gitu loh. Jadi kalau bisa memang di naungan institusi masing-masing ya, seperti itu akan lebih baik gitu loh ke depannya. Jadi pengembangan nanti source-nya juga dan segala macamnya tetap core-nya di instansi Bapak Ibu untuk open course yang bisa di-share. Kemudian nanti kalau mau menggunakan Open edX untuk link-nya juga nggak apa-apa, tapi nanti itu sebagai the second link gitu. Jadi untuk penunjang lainnya untuk seluruh dunia gitu. Open edX ini international open course gitu. It's very good gitu, tapi kami kan pengennya setiap institusi mempunyai repository modul daring sendiri yang dikembangkan sampai lebih bagus ntar ke depannya seperti itu. Jadi harap OCX-nya benar, OCW-nya dibuat sendiri di website institusi masing-masing gitu ya. Nah, kemudian ini kalau dari laporan saya sedikit koreksi, mohon diperbaiki untuk halamannya dari mulai daftar isi. Ini daftar gambar masih nyatu di dalam satu halaman, tolong dicek kembali agar tidak salah gini. Ini jadi daftar gambar di halaman ketiga, ini masih di halaman kedua, kemudian daftar tabel juga masih di halaman ketiga. Nanti mohon diperbaiki, itu saja. Mungkin itu sih Pak Agus, kalau saya karena saya ini masih banyak, tadi juga ada yang video belum dibuat seperti itu. Ini mohon PIC-nya duduk bersama bagaimana menyelesaikan dan mengoptimalisasikan modul tipe C ini agar impact ke mahasiswanya ada gitu. Tadi kalau misalnya kayak kuis segala macam, tadi saya lihat di LMS-nya sudah ada. Nah, kalau bisa nanti di OCW-nya di open course website-nya ada kuis dan segala macam include di situ juga gitu. Paling nanti database-nya agak berbeda seperti itu. Baik Pak Agus, mungkin itu masukan dari saya tentang tipe C. Terima kasih. Gimana Mbak Tri? Sudah? Sudah Pak Agus, monggo saya sudah tadi kasih masukan. Oke. Mohon ya Mas, itu semua menjadi catatan begitu, dan sekaligus itu nanti digunakan untuk perbaikan, untuk menurunkan yang 20% begitu. Ya, saya pikir untuk sisi substansinya saya pikir sudah dikupas tuntas oleh Bu Tri ya. Terima kasih sekali begitu. Nah, mungkin sesi berikutnya adalah di keuangan. Monggo, Mas Sam. Monggo, Pak Yuswan. Izin menanggapi sebentar, Bapak. Silakan. Saya ingin menanggapi untuk OCW-nya, e-learning Poliwangi SID, itu servernya ada di Poliwangi, kodenya sudah diambil dan itu di develop di Poliwangi. Jadi bukan di server luar, Bu. Kita hanya menarik open source gininya, kemudian kita modif gininya, apa namanya? Ya. Iya Bapak, tadi saya lihat memang sudah open source, di Poliwangi itu sudah ada, cuman kan yang di bawah itu tetap ada user ID dan password gitu ya. Kalau misalnya kalau open kan takutnya kan
seperti apa gitu. Apakah ini user ID dan passwordnya untuk account apa sih namanya orang luar atau pengunjung gitu, apa bisa tercover apa tidak seperti itu. Nah, Bisa, untuk Bu? oh ya oke, kalau misalnya bisa nanti ditaruh situ, nanti dijadikan satu kesatuan seperti itu Pak. Iya. Nah, ya ini PIC-nya tadi siapa ya? Yang tipe C? Mas Alvin itu Mbak semuanya. Oh iya, Mas Alvin, mohon dibantu Mas. Ini kan yang tipe C ini kan banyak ada yang belum bikin videonya segala macam. Nah, maksud saya, kalaupun itu sudah ada video materi-materi yang sudah ada, tolong ditingkatkan lebih ke studi case gitu loh. Jadi memang ada kayak apa ya, ada penambahan atau develop dari pengembangan modulnya itu sendiri. Nah, jadi kepemanfaatannya jadi lebih optimal, Mas, gitu ya, Mas ya. Artinya nanti duduk bersama teman-teman untuk tipe modul C bagaimana mengoptimalisasinya seperti apa, dan kan karena ini waktunya juga mepet, jadi apa yang bisa dicapai nih gitu loh dari target yang waktu yang sudah ada ini untuk biar optimal seperti itu. Baik Putri, sampaikan terima kasih. Kami akan menindaklanjuti untuk terkait video-video atau konten yang belum. Barangkali selanjutnya dari Pak, untuk Pak Yunisya. ya Pak, untuk keuangan Pak, kemungkinan Pak Yuswan ada yang apa Pak Yuswan tentang keuangan? Sebelum Pak Yuswan melihat satu, kami melihat kecenderungan anggarannya itu sama aja Pak ya. Semuanya itu tipe A, tipe B, tipe C itu semuanya sama gitu Pak mobil. Coba Pak Yusuf mungkin bisa lihat play satu persatu. Nah. Pak Yusuf diputusin. Ya. Izin Pak Sam. Ya Pak, silakan Pak. Kami belum menerima dokumen terkait dengan berita acara pembayaran tahap kedua dan kwitansi pengajuan pembayaran tahap yang keuangannya siapa ya? Pak Alvin. Oh, izin Mbak Dian. Ya, pas tahu. Mbak Dian. Kami cek di penerimaan belum ada. Oh, dengan Mas Alvin dulu ya, nggak apa-apa. Ini Mas, karena ini kan modul daring, kami melihat di sini kok banyak sekali bahan alat tulis ya. Dan kaitannya per modul ya Mas. Kemudian di sini juga ada ATK-nya terlalu banyak. Kemudian juga nih jasa-jasanya ini orang dari luar atau tim Poliwangi Pak? Eksternal atau internal? Internal semua Pak. Internal semua. Berarti yang mengerjakan orang Poliwangi, yang bayar ke orang Poliwangi gitu. Nah ini dari Mbak Dian barangkali bisa menjelaskan. Oke, Bapak, kebanyakan itu mohon izin saya Bapak tim keuangan dari Poliwangi. Ya. Untuk biaya ATK sendiri memang modulnya kan dari ya Bapak, tapi kegiatan mereka kan semuanya juga mengerjakannya di kampus. Jadi mungkin butuh untuk keperluan administrasi, karena kan pelaporan kita kan nggak hanya untuk
pihak kementerian, tapi juga di Poliwangi sendiri juga dibutuhkan untuk pelaporan kemajuan keuangan juga Bapak. Jadi di bagian keuangan itu minta SPJ yang harus disetorkan. Jadi mungkin belanja-belanja ATK tidak dibutuhkan untuk kegiatan administrasi tersebut Bapak. Kalau untuk belanja jasanya sendiri semuanya juga untuk honor-honornya untuk penyusun konten, penelaah konten, programmer, tim penyusun modul itu sendiri, Bapak. Tadi saya tanya yang masalah, oke lah kalau itu bisa diatur nanti. Ini yang belanja jasa penyusun konten, penelaah konten. Ini dari pihak internal atau dari pihak eksternal? Internal. Ya Mbak? Internal. Oh, internal. Jadi mereka bikin sendiri. Mas, Mbak Dian terputus ya. Mas Alvin gini, kalau kami telaah ya, kalau untuk pembelanjaan jasa untuk internal itu tidak bisa dibayarkan Pak. Karena PMK yang baru ini tidak bisa melakukan pembayaran kepada maksudnya satu apa ya? Satu kementerian. Nah, satu satker. Jadi harus dari pihak luar. Gitu. Kemudian jasa penyusunan konten segala. Nah, kalau ini ada nanti pasti akan jadi temuan. Dan belanja jasa dengan jasa penyusun, ini ada belanja jasa penyusun konten, ada belanja iya. Itu pembayaran honor Bapak, honor jasa penyusun konten Bapak. Penyusun konten, penyeting ya. Dari gimana Mbak? Tidak diperbolehkan gitu Pak. Iya. Kalau sebenarnya seperti tahun gini. Kemarin bisa. Iya. Tahun kemarin bisa. Juga muncul. Dasarnya dari mana Pak? SPM ada Bapak. Pak. Ya sebentar Pak, ini Pak Syah ada ingin menyampaikan sesuatu sebentar ya Pak. Halo Pak. Ngomong ya Pak. Halo. Mas. Halo. Enggak. Halo, mohon izin Pak. Halo. Kenapa Pak? Putus. Sekarang masuk. Pak, di SBM tahun 2021 memang ada honor untuk pembuatan modul. Pembuatan bahan ajar, tapi itu jelas Pak, bahan ajarnya untuk bahan ajar diklat itu pendidikan pengembangan kurikulum Pancasila dan bahasa kalau itu dari ada. Jadi kita tuh sampai sekarang kita tidak ada di sini kami mohon izin Bapak, kita tuh bukan mencari salah dan benar, tapi kita bersama-sama memihak
ini supaya kita itu soft di dalam putus. Apa namanya itu pelaksanaan keuangan. Jadi bukan mau pihak ini supaya kita itu soft dalam apa namanya katakan itu salah masuk ke modul daring. Tapi mereka itu ngomong itu honornya pasal penelitian, Pak. Jika honor pemeriksaan penelitian itu kan termasuk BPK, kami coba berhubungan dengan itu. Jadi kita di situ Pak mau melihat kita apa namanya, yuk kita bersama-sama melihat ini supaya kita tidak ada masalah, baik dapatkan gitu ya. Tapi kalau kita bercoba untuk apa namanya saling bertahan, nanti takutnya bagi kami sih nggak ada apa-apa kalau tidak ada nanti apa namanya, moga-moga Poliwangi itu tidak sebagai sampel oleh BPK aja gitu. Itu semuanya pasti aman. Karena ya pasti yang diperiksa kami Satker utama nanti uji petiknya di mana-mana akan itu Pak. Nah itulah mari kita bersama-sama karena kita tuh memang masalahnya sekarang itu adalah hampir rata-rata kita di masalah honor tuh yang paling besar Pak. Jadi kita lihat bersama-sama, kita mempelajari. Cuman di sini tadi masalah ATK itu dibuat per modul, memang jadinya kecil. Tapi ini contoh aja. Pengadaan laporan kemajuan itu semuanya per modul. Apakah nanti laporan kemajuan per modul atau per apa namanya per hibah gitu Pak. Jadi di sini nih jadi besar. Kalau ini 8 kali 150 aja udah 1 juta lebih kan itu Pak. Jadi itu marilah kita bersama-sama melihat itu supaya soft dan cari solusi yang terbaik. Itu aja Pak. Bukan kami menyatakan ini, kami juga tidak menyatakan ini salah pengembalian, kami enggak. Kita cuma melihat nanti ke depannya itu bagaimana, itu aja Pak. Terima kasih. Silakan Pak Alvin. Saya sampaikan terima kasih kepada Pak Yuswan dan Bapak Yuni. Untuk selanjutnya ini apakah atau kami revisi dulu atau bagaimana? Mohon arahannya karena terkait tadi ada pandangan yang berbeda terkait SPM tadi. Ya Pak, nanti kita saat laporan akhir nanti Pak perbaiki. Mungkin ya ini pokoknya kita cari yang soft aja deh Pak gitu. Di saat laporan perbaikan, laporan akhir. Laporan akhir nanti ada lagi rekap keuangan Pak. Gitu. Dan juga Pak kami belum menerima kwitansi itu Pak, kwitansi untuk pencairan tahap 2 Pak. Ya, apakah sudah dikirim Pak belum Pak? Sore ini saya kirim Pak karena review dari kegiatan hari ini. Misalnya memang sudah disepakati, saya kira seperti itu. Oh ya Pak. Dikirim juga nggak apa-apa biar cepat biar proses Pak. Baik Pak Syam. Ya Pak. Cukup, silakan Pak Agus mungkin. Ya Pak Agus, dari kami sudah selesai mungkin Pak. Gimana Mas Sam? Sudah? Sudah Pak, nanti teman-teman dari Poliwangi memperbaiki laporan keuangan saat laporan akhir Pak. Terima kasih Mas Sam. Mas Alvin tadi sudah disampaikan begitu. Yang pertama teman-teman mohon diperbaiki untuk laporan MUNEF-nya Mas Alvin.
Terus kemudian penyempurnaan yang disampaikan Bu Tri tadi itu adalah menjadi beban untuk yang 100% ya Mas ya. Nah, nanti keuangan juga demikian, sehingga yang 20% nanti bisa diturunkan Pak Sam ketika sudah diperbaiki Mas Alvin. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, memandu selama siang sampai dengan sore hari ini terkait diskusi kita. Karena untuk kebaikan pendidikan dan akademik vokasi, begitu, mohon keikhlasan kita semua untuk bisa menerima saran dan masukan, begitu. Terima kasih dan mohon maaf atas kekurangan yang kita lakukan pada siang hari ini selama proses diskusi. Terima kasih Pak Sam, akan kita tutup atau saya kembalikan ke Pak Sam untuk ditutup. Terima kasih Pak Sam. Terima kasih Pak Agus dan terima kasih Pak Alvin dan Pak Dedi juga sampai sekarang masih mendampingi kita. Bapak-bapak dan Ibu, tadi kita mungkin berdiskusi tentang progres dan juga akan kita berpikir juga bagaimana pemanfaatan modul daring ini. Mungkin kita bersama-sama, saya yakin bapak-bapak dan ibu sangat sibuk, tapi marilah kita bersama-sama memperbaiki saran dari Pak Agus maupun dari Bu Tri tadi, juga dari Pak Yuswan untuk kebaikan pendidikan vokasi, dan moga-moga nanti semua modul daring ini bisa kita masuki dalam yang ada di aplikasi modul daring, dan nanti akan bisa dimanfaatkan oleh teman-teman vokasi di Indonesia maupun di dunia. Kalaupun nanti kita bisa di daringnya, mereka belajarnya berjalan seperti di luar negeri, itu kemungkinan kita akan bisa, bapak-bapak bisa memperbaiki modulnya dan bisa menjadi menambah atau bisa mungkin menjual mata kuliah ini. Kami pun nanti akan Pak Alvin tadi Pak Agus minta bab 1-nya diperbaiki, dilengkapi dengan struktur kurikulumnya. Kami pun nanti akan berencana kalau masih ada tahun depan anggaran ini, kami akan mencoba membuat per mata kuliah. Jadi agar prodi ini dapat mata kuliah ini dapat dimanfaatkan oleh teman-teman di luar perguruan tinggi Bapak. Apakah dari Pak Alvin atau Pak Budi masih ada lagi Pak? Itu Pak dari kami, mungkin apakah dari Pak Alvin atau Pak Dedi masih ada lagi Pak? Ada? Mungkin untuk Bapak-bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Recording stopped. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.